kelas 4. Hari ini kita akan belajar apa, Ustazah? Tentang bagaimana caranya mengubah berbagai bentuk pecahan satu ke bentuk pecahan yang lain. Ya, masih meneruskan dari pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalau sekarang kita akan membahas yang bentuk persen ke pecahan biasa dan sebaliknya, kemudian persen ke desimal dan sebaliknya. Simak baik-baik ya. Pertama, bagaimana caranya mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa? Contoh, persennya 8%. Nah, pertama kalian jabarkan 8%. Persen itu per 100. Per 100. Oh, berarti 8%. Tetapi ingat, bentuknya harus yang paling sederhana. Maka kita lihat apakah 8 dan 100 itu masih bisa disederhanakan. Caranya lihat 8 dan 100 itu masih bisa tidak dibagi dengan angka yang sama. Oh, ternyata sama-sama bisa dibagi 4. Oke. Ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Inilah bentuk paling sederhana dari 8% menjadi bentuk pecahan biasa. Sekarang kita lihat 15%. Persen itu per 100. 15-nya ditulis sebagai pembilang. Kita lihat 15 dengan 100 apakah sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Ternyata sama-sama bisa dibagi dengan 5. Kalau dibagi dengan 5, yang atas menjadi berapa? 15 dibagi 5? 100 dibagi 5 menjadi 20. Inilah pecahan biasa paling sederhana dari 15%. Sekarang contoh ketiga, 75%. Persen itu per 100. 75-nya ditulis. Nah, kita lihat 75 dengan 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Yang 5. kecil boleh, dibagi yang 5. besar boleh. Oke, dibagi 5. Yang 100 dulu dibagi 5 karena kayak yang nomor 2 ya. Hasilnya 20. Nah, sekarang 75 dibagi 5 berapa? 15. Kemudian lihat ya, apakah 15 per 20 ini sudah paling sederhana? Kita cek sama-sama bisa dibagi dengan angka yang lain tidak? Oh, ternyata masih sama-sama bisa dibagi dengan 5. Berarti ini belum sederhana. Garis bawahnya saya buang. Yang atas dibagi 5 menjadi 3. Penyebutnya dibagi 5 menjadi 4. Inilah pecahan biasa paling sederhana dari 75%. Oke, berikutnya mengubah bentuk pecahan biasa atau campuran ke bentuk persen. Jadi bagaimana ini menjadi ada persennya. Sekarang lihat, setengah penyebutnya 2. Apakah 2 itu bisa diubah menjadi penyebut 100? Ternyata bisa. 2 bisa menjadi 100 kalau dikali 50. Kalau yang bawah dikali 50, atas juga dikali 50. Kenapa kok atas bawah harus sama? Karena kalau atas bawah sama itu kan sama dengan 1. Berarti sama saja bilangan ini dikali 1 dalam bentuk yang lain. Yang atas menjadi 50. 50 per 100 sama dengan 50%. Cara lainnya ada tidak, Ustazah? Ada. Bagaimana dengan cara kita mengalihkan dengan 100%? Nah, karena yang ini pecahan ada pembilang dan penyebut, maka agar ini menjadi pecahan juga kita kasih penyebut. Penyebutnya adalah 1. Maka yang pembilang dikalikan dengan pembilang. 1 dikali 100. 100 ada persennya, 100%. 2 dikali 1. 2. Nah, kita tinggal membagi 100 dengan 2. 100 dibagi 2, 50. Persennya tinggal ditaruh 50%. Nah, bagaimana cara nomor 2? Boleh kamu pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang lain. 3 per 5. 5 biar jadi 100 itu dikali berapa? Ternyata 5 jadi 100 kalau dikali 20. Maka yang atas juga dikali 20. Yang atas menjadi 60. 60 per 100 sama dengan 60%. Pakai cara lain bagaimana? Sama.
3/5 dikali dengan 100% agar jadi pecahan dikasih penyebut 1. Pembilang dikali pembilang, 3 dikali 100, 300, persennya jangan ketinggalan, 5 dikali 1, 5. Kita lihat 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60%. Gini ya, hasilnya sama-sama 60%. Kemudian 3/8, 8 bisa nggak dibikin 100? Oh, ternyata 8 itu tidak bisa dikalikan dengan angka yang hasilnya 100, maka kita pakai saja cara ini. 3/8 dikali 100%. Agar sama-sama dikali pecahan, ini dikalikan dengan penyebutnya dikasih 1. Pembilang dikalikan pembilang, 300%. 8 dikali 1, 8. Kemudian bagaimana kalau kayak gini? Tinggal pakai porogapit. Persennya biarkan saja ya. Persennya sudah menunggu di sini, dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak cukup, ajak temennya. 30 dibagi 8 berapa hasilnya? 30 dibagi 8, 3. Oke. 3 dikali 8, 24. Sisanya adalah 6. Turunkan 0. 60 dibagi 8 dapat 7. 7 dikali 8, 56. Sisanya 4. Nah, 4 tidak cukup dibagi 8, maka dikasih bantuan 0 dengan catatan yang atas dikasih tanda koma. 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. Sudah sisa 0, hasilnya ini ditaruh 37,5%. Berarti ini hasilnya 37,5%. Ingat ya, ada tanda koma. Kemudian bagaimana untuk pecahan campuran? Mintanya dibikin persen. Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1/4. Kemarin caranya gimana? 1 dikali 4 dulu, hasilnya berapa? 4. 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5, penyebutnya 4. Nah, sekarang kita lihat apakah 4 ini bisa diubah menjadi penyebut 100? Oh, ternyata bisa kalau dikali 25. Bagaimana? 5 dikali 25 hasilnya berapa? 125. Per 100 itu persen, sama dengan 125%. Jadi nanti kalau kalian ada soal mengubah pecahan biasa atau campuran ke persen, kalian boleh menggunakan cara yang ini atau sekarang kita akan melanjutkan untuk bentuk yang ketiga, yaitu dari persen ke pecahan desimal. Ingat, kalau desimal itu kemarin yang ada koma-komanya ya. Kita lihat 16%. Tadi artinya 16% itu apa? 16/100. Jadi persen itu per 100. Nah, kita lihat per 100 kemarin sudah dibahas ya. Kalau untuk mengubah ke desimal sudah ada 100-nya seperti ini, berarti di belakang koma ada 2 buah bilangan. 16-nya kita tulis di sini. Depannya apa? 0. Jadi 0,16 atau bisa juga dari sini, maju 2 langkah. Komanya di sini. Jadi 0,16. Cek lagi untuk yang nomor 2 biar lebih paham. 9%. Artinya 9/100. Per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau cuma 9 aja gimana? Biar menjadi ada 2 angka, kita kasih 0 depannya. Bukan belakangnya ya, tidak boleh. Jadi nilainya ini tidak boleh berubah. Kalau 0-nya ini kita taruh di belakang gini, nah ini menjadi 90, nilainya akan berubah. Tetapi kalau 0-nya itu kita taruh di depan, nilainya adalah 09, masih tetap 9 juga. Maka di sini adalah 09, depannya 0. Atau bisa juga seperti ini. 9/100, maju 2 langkah, 1, 2. Kasih 0, mangkok yang kosong, kasih koma, baru seperti ini. 0,09. Nomor 3, 150%. 150/100. Maju 2 langkah ya, 1, 2. Berarti komanya ada di sini. 1,50.
Sekarang yang terakhir adalah mengubah dari pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya, yang persen ke desimal. Kalau tadi yang persen ke desimal kita bagi 100. Karena bentuknya persen, persen itu per 100. Nah, berarti ini kebalikannya. Kalau tadi dibagi 100, berarti ini dikali 100%. Atau ini sama saja dengan yang tadi, yang kedua, mengubah pecahan biasa ke persen itu kan juga dikali 100% ya, cara yang kedua tadi. Nah, ini sekarang dikali 100. Jadi kalau mengubah ke persen itu sama aja mengalihkan dengan 100%. Caranya gimana dengan mengalihkan 100%? Caranya kalau tadi dibagi 100 itu komanya maju, sekarang komanya mundur. Mundur 2. Berarti komanya menjadi di sini. 0,16%. 0 di depan sendiri ini boleh hilang. Berarti menjadi 16%. Biar lebih paham, coba soal nomor 2. 0,09 diubah ke persen sama artinya dengan dikali 100%. Kalau tadi dibagi 100 komanya maju 2, sekarang komanya mundur 2. 1, 2, berarti komanya tinggal di sini. Jadi 009, koma belakang sendiri nggak usah ditulis. 0 di depan sendiri juga tidak perlu ditulis. Ketemunya adalah 9%. Paham ya? Coba kita cek yang nomor 3. 1,5 diubah ke persen berarti dikali 100%. Kali 100 komanya mundur 2, 1, 2 lah. Ini gimana? Yang satu mangkoknya isinya 5, yang satu kosong. Kalau kosong kayak gini kita kasih angka 0. Komanya pindah belakang sendiri menjadi 1, 5, 0, koma belakang sendiri boleh dihapus, kasih persen. Boleh nggak 0 ini dihilangkan? Nggak boleh. 0 yang bisa dihilangkan hanya adalah 0 yang ada di depan sendiri, karena tidak akan mengubah nilai. Tapi 0 yang di belakang ini nggak boleh hilang. Kalau hilang dia menjadi 15, nilainya jadi berubah karena aslinya adalah 150%. Dan nomor 4, 1,02. 1,02 diubah ke persen maka dikali 100%. Komanya mundur 2, 1, 2. Pas ya, mangkok pertama isinya 0, mangkok kedua isinya 2. Komanya pindah di belakang menjadi 1, 0, 2, koma pindah di belakang. Koma belakang sendiri boleh hilang. Persen, boleh nggak 0-nya ini hilang? Nggak boleh. 0 yang bisa hilang hanya 0 yang di depan sendiri. Ketika di tengah ataupun di belakang tidak ada komanya, tidak boleh dihilangkan. Maka hasilnya adalah 102%. Semoga saja bisa memahamkan kalian tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikirimkan ke Ustaz Hasan kelas 4A dan 4B ke Ustazah Eva. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.